teman Kanal 24. Kami hadir kembali membawa kabar baik yang kali ini datang dari Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Brawijaya yang tahun ini punya program studi baru, yaitu program studi Bioinformatika. Keren banget kan nama program studinya? Nah, program studi Bioinformatika ini sudah bisa dipilih oleh calon mahasiswa baru UB tahun ajaran 2024-2025. Seperti apa gambaran dari program studi Bioinformatika ini? Yuk kita simak penjelasan dari Profesor Fathiyah selaku penanggung jawab Prodi Bioinformatika berikut ini. Baik, jadi Departemen Biologi FMIPA UB membuka program studi baru bioinformatika berbasis pada kebutuhan masyarakat terhadap tenaga-tenaga ahli yang dapat membaca bahan-bahan genetik maupun proteomik yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang mana terutama terkait dengan medical science. Bermula dari mata kuliah pilihan di Departemen Biologi, ternyata mahasiswa yang melakukan skripsi dengan bioinformatika itu begitu lulus dari skripsinya mereka sudah ditunggu oleh perusahaan-perusahaan swasta, terutama beberapa perusahaan obat sebagai drug design. Karena kalau kita melakukan drug design dulu terkait dengan bioinformatika ini, maka akan memendekkan penelitian terkait obat-obat baru. Nah, dari situ kemudian kita melakukan survei ke lapangan dengan kuesioner. Ternyata permintaan dari pengguna lulusan bioinformatika ini cukup positif karena dari berapa ratus yang masuk ke kita itu hanya satu saja yang menolak. Dan mereka bahkan menyarankan nanti magang di tempat mereka minimal 3 bulan. Kalau perlu lebih 4-6 bulan. Jadi ini sesuai dengan program MPKM. Sehingga program ini akhirnya diajukan dalam setahun ini melewati berbagai macam step. Alhamdulillah terakhir kemarin beberapa waktu yang lalu di Jakarta ditetapkan oleh MWA UB langsung itu dengan nilai yang cukup fantastis karena sebenarnya standar di UB maupun nasional itu 300 tapi kita mendapatkan nilai 426 sehingga ini jauh melampaui apa yang harusnya kita peroleh dan itu memang karena keinginan pasar. Keunikannya kita bisa berbedanya dengan biologi ya. Kita bisa membaca bahasa-bahasa di dalam genomik, proteomik maupun transkriptomik itu yang selama ini nggak bisa dibaca oleh orang biologi maupun orang lain. Tapi dengan in silico ini, dengan berkembangnya bioinformatika secara keseluruhan, maka kita bisa membaca data-data biologi yang tadinya hanya misalnya berwarna merah, kuning, hijau tanpa arti gitu. Nah sekarang itu bisa dibaca dengan jelas dengan software-software tertentu tentunya. Dan mulai kapan ini mulai berkembang itu mulai adanya Human Genome Project di dunia sehingga akhirnya kita sudah menjadi salah satu center adanya superkomputer yang akan digunakan oleh 100 university di dunia dan senternya adalah salah satunya di Brawijaya. Nah untuk itu jadi ini saling melengkapi adanya program studi bioinformatika ini plus adanya fasilitas yang sudah diakomodasi oleh pihak universitas. Kemudian bioinformatika ini juga berbedanya dengan sarjana lain di MIPA itu adalah dia tidak bergelar sarjana sains, tetapi dia bergelar sarjana bioinformatika. Karena nantinya anak-anak yang lulus ini langsung terapan dan dipakai oleh masyarakat. Mereka juga bisa melakukan uji profesi langsung sehingga mereka menjadi profesinya adalah sebagai ahli bioinformatika dan itu akan kita pegang. Hal lain yang unik ini satu-satunya di Indonesia dan pertama kali di Indonesia dan belum ada yang lainnya. Dengan fasilitas yang sudah didukung oleh universitas, ini sangat mendukung sekali sehingga tidak ada keraguan siapapun untuk masuk ke prodi bioinformatika di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya.
profesi lainnya bisa startup ya. Jadi alumni-alumni kita yang dari biologi yang memang fokus penelitiannya di bioinformatika, mereka sampai S3 itu sudah membuat startup-startup baru dan mereka sangat berkembang. Bahkan juga ada beberapa yang lainnya itu di-hire oleh perusahaan-perusahaan dari Sweden dan Jepang itu untuk mengembangkan startup-startup baru di mana itu lulusan biologi UB yang memang fokus sampai S3-nya itu di bioinformatika. Nah, berarti kan di sini pasar memang meminta. Nah, pada saat kami melakukan survei tadi ternyata yang perusahaan Sweden sama yang Jepang ini itu bahkan akan membuka perusahaan di Indonesia yang nanti akan kerjasama, mereka benar-benar membuka peluang itu ke kita kerjasama dengan UB di mana anak ini akan melakukan magang langsung selama 4-6 bulan di perusahaan-perusahaan tersebut. Dan kemarin saya juga sudah keliling untuk ke Osaka dan di Sumekang. Ternyata Osaka memberikan beasiswa juga untuk anak-anak yang ingin magang di Osaka University. Di sana itu ada Fakultas Engineering Science di mana mengakomodasi antara engineering dan science, dan itu benar-benar connect dengan kita yang membuka prodi bioinformatika. Sedangkan di Sumekang, mahasiswa yang nanti magang di sana, dia akan digratisi semua fasilitas, hanya anak-anak ini perlu mencari beasiswa untuk hidup di Jepang. Jadi ini beberapa hal positif yang direspon secara positif terhadap pasar. Mereka juga bisa mengembangkan ilmunya. Tadi startup ini juga beberapa hal, entah itu sebagai penelitinya sendiri, karena dulu ada satu orang di Indonesia waktu saya masih kuliah S3 di Jepang itu merupakan laureat dari Nobel, itu sebenarnya orang Indonesia asli dan dia sebagai profesor di berbagai universitas di dunia. Nah, kita akan melahirkan hal-hal seperti ini. Saya yakin karena ternyata dari lulusan biologi UB aja sebelum prodi ini keluar itu juga sudah di hire oleh pasar itu sendiri. Ya, pastinya. Karena kita beberapa mata kuliah itu berbasis bukan hanya teori ya. Jadi ini prodi yang mungkin teorinya hanya sedikit saja. Jadi lebih banyak prakteknya dan case-nya yang harus dikerjakan oleh anak-anak, project-project, mini project. Praktisi pasti kita undang karena memang diakomodasi oleh Dikti dan juga oleh UB sendiri. Jadi selama ini di Departemen Biologi maupun departemen yang lain itu juga ada praktisi, maka itu akan diterapkan juga pada prodi bioinformatika. Karena mereka akan welcome sekali, biasanya tanpa kita membayar pun mereka dengan senang hati akan bilang, "It's okay, I will teach your student." Jadi ini saya kira nggak masalah, mau 3-in-1 modelnya, mau praktisi, it doesn't matter. Pokoknya semuanya akan kita akomodasi dan peluang-peluang itu. Dan memang dari percakapan kami dengan kolega yang stakeholder yang membutuhkan itu mereka siap kapanpun untuk terjun ke Brawijaya. Kalau penggunaan pertama sih baru satu kelas ya, mungkin sekitar 50-an lah. Karena itu masih menata juga kan prodi-prodi baru di MIPA juga udah mulai banyak gitu. Dan ini kayaknya untuk tahun pertama seperti prodi-prodi yang lain kebijakan UB itu membukanya hanya satu kelas. Tapi nggak masalah itu. Saya yakin nanti seleksinya cukup ketat ini untuk yang satu ini. Harapannya ini menjadi satu langkah bagus untuk kedepannya Indonesia karena memang saat ini kan AI menjadi salah satu artificial intelligence menjadi salah satu dasar pengembangan ilmu dan bioinformatik ini terhadap AI itu sendiri merupakan link yang sangat bagus dan memang kita bisa mengembangkan data-data sains ini menjadi data-data yang bisa dibaca oleh masyarakat umum dan mudah untuk dimengerti. Sehingga penelitian-penelitian yang tadinya menggunakan hewan coba, sel lain itu bisa dipendekkan waktunya dengan mendesain menggunakan analisis bioinformatika.